Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata wa fi qulubil mu'minin wa huwa ya'lamu sirra ma yu'linun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا معشر الجماعة أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلغ. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita jemaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di kampung akhirat adalah bekal takwa. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan di awal khutbah tadi adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana dari seorang sahabat yang bernama Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengutip Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil akhir kelak sehingga dia ditanyakan 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu dari Allah? Yang pertama, antum bihi fima afna, umurnya dihabiskan di mana. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya digunakan untuk apa. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqahu, hartanya diperoleh dari mana dan dibelanjakan dengan cara bagaimana. Dan yang keempat, wa an jismihi fima Allah, dan tubuhnya atau fisiknya dihabiskan untuk kesibukan apa. Kalau kita mencoba merenungkan hadis Rasulullah SAW ini, hadirin rahimakumullah, kita sebagai sivitas akademika, baik mahasiswa, staf pengajar, teknik atau pegawai, rasa-rasanya keempat pertanyaan ini sangat pas untuk ditanyakan kepada kita. Dan kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjawab 4 pertanyaan itu tadi. Bagi mahasiswa, usia muda Anda habiskan untuk apa? Itu ada pertanyaannya. Kemudian kita sebagai insan cendekia yang selalu berkutat dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, akan ditanya nanti. Ilmu kita ini, kepintaran kita, kecerdasan kita, predikat, master, doktor, profesor kita gunakan untuk apa? Dan yang ketiga, konsekuensi dari pekerjaan yang kita ambil sekarang, Allah berkenan memberikan nikmat berupa materi kepada kita. Nah, khusus untuk materi ini hadirin rahimakumullah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana cara kita memperolehnya, dan yang kedua, seperti apa kita membelanjakannya. Dan yang keempat adalah kesibukan kita, untuk apa sibuknya kita. Dan kita rasanya adalah orang yang sangat sibuk, pagi, siang, sore, hingga malam, selalu banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Makanya kami katakan keempat pertanyaan ini sangat bertanggung jawab nanti kita di akhirat, hadirin rahimakumullah, untuk mempertanggungjawabkan. Dari 4 poin di atas, dengan waktu kita yang relatif singkat ini, kami akan underline, mencoba menggarisbawahi poin tentang harta. Kenapa demikian, hadirin rahimakumullah? Di antara 4 pertanyaan tadi, poin tentang harta pertanyaan depan belakang. Bagaimana cara kita memperolehnya dan seperti apa cara kita membelanjakannya. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan seringnya kita mendengarkan ceramah-ceramah dari ustaz kita, para mubalik kita, para kiai kita sudah banyak dapat pencerahan tentang bagaimana mencari jalan harta yang halal, bagaimana mendapatkan gaji yang sesuai dengan titik keringat kita, bagaimana kita tidak korupsi dengan harta atau tidak korupsi dengan waktu kita, agar gaji yang masuk ke rekening kita itu tidak menjadi gaji yang hutang. Namun pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengingatkan kita, termasuk diri kami sendiri, hadirin rahimakumullah, bagaimana cara membelanjakan harta itu. Karena banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita sangat concern dengan cara yang halal untuk memperolehnya. Tapi ketika harta sudah di tangan, duit sudah terkumpul, ketika membelanjakannya mulai longgar, mulai kadang-kadang sedikit menyerempet tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, dikaitkan dengan era pandemi ini, di mana
Indonesia dan masyarakat dunia dikumpul oleh pandemi. Kita melihat di masa-masa awal dulu, dengan adanya pandemi ini, orang sudah meninggalkan hidup yang hiperrealitas. Kami sebut dengan istilah hiperrealitas karena kadang-kadang kita membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang angka-angkanya tidak logis. Contoh, minum segelas kopi di Starbucks harganya Rp50.000. Kami yakin mungkin rasanya memang berbeda, tapi kalau diukur dengan materinya yang semestinya mungkin harga tersebut bisa dibeli dengan Rp10.000, tapi karena brand atau merek kita bayar Rp50.000. Dalam sebuah conference, panitia tidak kurang mengeluarkan biaya untuk internasional itu Rp100 juta. Dengan adanya fasilitas Zoom meeting, webinar, ternyata biaya itu bisa kita cut, bisa kita hemat. Yang perjalanan dinas untuk hadir conference sebuah hari bisa menghabiskan uang 10 juta, bisa kita hemat hanya dengan mungkin uang ratusan ribu saja. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan mengganti pertemuan dari luring menjadi daring tersebut. Namun kita lihat di situ kita meninggalkan dunia yang berrealitas, yang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk sesuatu yang mungkin bisa dihemat biayanya. Tapi akhir-akhir ini Allah atas nama hobi, atas nama kesukaan terhadap suatu benda-benda, masyarakat sudah kembali melihat kepada hiperrealitas. Contoh, berita viral beberapa bulan terakhir ini, ada seorang warga Kediri yang bernama Iqbal Muhammad. Dia menukarkan satu unit mobil Avanza-nya dengan 3 pot bunga. Kemudian yang tidak kalah serunya, ada seorang pemuda yang bernama Imam Samsudin. Dia punya rumah di Bogor, harganya lumayan fantastis, Rp500 juta. Harga Rp500 juta ini ditukar dengan berapa vas pot bunga. Nah, kemudian ada juga yang masa pandemi ini hobinya memelihara ikan. Ikannya kalau kita lihat itu kecil cuma kalau saudara. Ya, nah ikan itu kalau dihargai katanya untuk cupang super gold itu harganya 1 gram emas. Masya Allah. Kalau memakai istilahnya kuliah itu adalah hiperrealitas. Kalau kami mengutip bahasa agama, rasanya ini sudah masuk kepada istilah mubazir. Ya, mari kita lihat bagaimana peringatan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tentang membelanjakan harta supaya tidak mubazir. Apa kata Allah dalam surat Isra ayat 25? Ini rambu-rambu bagi kita untuk membelanjakan harta. Ayat 26 dan ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Kata Allah SWT, dan berikanlah harta kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu atau memubazirkannya. Jadi membelanjakan harta secara berlebih-lebihan dengan tidak pada porsi atau kebutuhannya, kita khawatiri akan menjerumuskan kita jatuh kepada perbuatan mubazir. Bahaya mubazir ini Allah lanjutkan dalam surat Al-Isra ayat 7. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan sesungguhnya perbuatan mubazir atau boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Rasanya sangat sedih kita, atau mungkin marah kita di rumah Allah kalau dianggap kalian temannya setan. Tapi kalau kita tidak hati-hati dengan membelanjakan harta kita, royal boros membelanjakan harta kita dengan tidak pada tempatnya, maka Allah yang menyebut dalam surat Al-Isra ayat 27 ini itu adalah temannya setan. Dan Allah mengatakan sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhan. Hadirin rahimakumullah, supaya pembicaraan kita ini lebih sistematis, mungkin kita perlu merujuk kepada pendapat ulama mubazir itu sebenarnya apa, agar kita tidak menerjemahkan secara terlalu serampangan atau secara terlalu luas. Nah, kalau dalam istilah bahasa Arab, tabdzir berlebih-lebihan itu adalah perbuatannya, dan orang yang bersifat mubadzir, orang yang melakukan itu disebut dengan mubadzir. Nah, kita kutip pendapat ulama di dalam bukunya Zadul Masir yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Beliau memberikan batasan, ya, etimologi tentang bagaimana maksud dari kata-kata mubadzir itu. Fi tabdzirin qawlan ahaduhuma annahu infaqul mal fi ghairi haqq. Ini yang pertama, hadirin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan mubadzir kata Ibnu Jauzi adalah yang mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan mubadzir adalah membelanjakan harta di luar jalan yang hak. Tidak peduli apakah itu banyak atau sedikit. Jadi waktu saudara kita
tidak bisa mengklaim seseorang itu semata-mata langsung mubazir dia. Perbuatannya takdir. Harus kita lihat dulu yang pertama, yang dibelinya, yang dikonsumsinya atau dipergunakannya harta itu untuk yang hak atau bukan. Untuk membeli miras misalnya, harganya ratusan ribu rupiah, sudah jelas itu mubazir, mengkonsumsi barang yang halal. Tapi kalau untuk memberikan kebutuhan kepada keluarganya, mungkin harganya jutaan rupiah dan itu memang dibutuhkan atau diperlukan, itu bukan mubazir. Kecuali kalau itu sudah dibuat kebutuhan. Dia memang Allah. Jadi oleh karena itu Ibnu Jauzi ingin menekankan pertama, mubazir atau tidak mubazirnya itu bukan pada kuantiti jumlah uang yang kita berikan, tapi pada kualiti yang kita keluarkan itu untuk yang hak atau bukan yang hak. Kalau untuk sesuatu yang haram, sebesar uang yang kita gunakan, alhamdulillah itu mubazir. Ini ada cerita menarik dari yang beberapa tahun sebelum kita mengajukan proposal ke Timur Tengah untuk pembangunan masjid di Indonesia. Kemudian ternyata di sana mengajukan proposal itu tidak seperti di Indonesia. Hanya bertemu dengan donatur itu ketika kebetulan waktu ada sudah mulai masuk. Dengan tergesa-gesa satu-satu mengatakan mana proposal Pak? Tidak sekilas. Tidak perlu dibaca tebal-tebal ini IMB-nya mana, RAP-nya mana, ini gambarnya sesuai atau tidak. Tidak, karena dia sudah yakin itu untuk membangun rumah Allah, langsung memberikan uang. Jadi kalau itu ditanya sekilas itu faktanya yang pertama. Terus karena masjidnya agak jauh, dalam perjalanan di atas mobil, di atas dashboard itu ada uang recehan. Taruhlah kalau uang kita rupiah 500 rupiah, jatuh uang 500 rupiah itu ke bawah, dibiarkan saja oleh supirnya, marah langsung Ustaz yang donatur tadi itu, ambil, mubazir. Jadi uang 500 juta, uang 100 juta, karena jelas menentukan itu membangun masjid, serampangan saja diberikan. Ini jelas. Tapi uang 500 rupiah receh jatuh dari dashboard, tidak diambil oleh supirnya, marah besar, mubazir. Kadang-kadang kita terbalik dari rumah Allah. Jelas-jelas proposal datang kita membangun rumah Allah, membangun pesantren, banyak sekali bacaannya. Latar belakangnya tidak sesuai, RAB-nya tidak logis, IMB-nya mana, gambarnya ini tidak realistis. Tapi ketika uang receh jatuh di atas mobil kita, atau kita biarkan saja. Nah inilah mubazir itu bukan jumlahnya, tapi untuk apa yang kita gunakan. Yang kedua, apa kata Ibnu Jauzi? Dia mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas lagi, "Lau anfaqur rajulu maluhu kulluhu fi haqqin maka mubadzir." Kalau ada seorang laki-laki, seorang hamba membelanjakan walaupun seluruh hartanya, tapi untuk yang hak, itu bukan mubadzir. Ingat, fragmen sejarah bahwa saudara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu dua orang yang selalu bersaing. Bersaing dalam hal apa? Menanding-nandingi dalam rangka beramal atau berinfak. Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Rasulullah, "Sahabat, siapa pagi hari ini yang sudah sholat malam?" "Ana ya Rasulullah." Ditanya lagi, "Siapa yang sudah berzikir?" "Ana ya Rasulullah." "Siapa yang sudah berinfak?" "Ana ya Rasulullah." "Siapa yang sudah menengok orang yang sakit?" "Ana ya Rasulullah." Padahal baru subuh. Begitu luar biasanya Umar tidak senang melihat ini. Saya harus menandingi amalnya Abu Bakar, karena Abu Bakar itu terkenal sangat dermawan. Pada perang Tabuk, Umar datang ke rumahnya, diambilnya hartanya semua, dibagi dua. Separuh diberikan untuk keluarganya, separuh lagi dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Dengan bangga Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku untuk jihad fisabilillah. Semoga Allah meridai." Kata Rasulullah SAW. Selang berapa kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar, apa yang kau bawa?" "Ini seluruh hartaku ya Rasulullah. Aku infakkan untuk jihad fisabilillah." Kemudian bertanya Rasulullah, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk keluarga." Masya Allah. Rasanya belum mampu kita lakukan hal ini, Bapak Saudara. Apakah dalam konteks ini Abu Bakar mubazir? Kalau menurut konsepnya itu tidak. Karena dia menginfakkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah SWT. Apakah Umar bin Khattab yang memparuh hartanya separuh di rumah dan separuh untuk jihad itu mubazir? Tidak mubazir. Karena itu jelas untuk di jalan Allah SWT. Karena kalau kita cinta dengan harta kita ingin selalu memilikinya, infaklah di jalan Allah. Maka di dunia dan akhirat kita akan temu dengan harta kita tersebut insyaallah. Jadi itu batasan yang kedua di dalam Allah. Mubazir itu kalau menginfakkan jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kata Ibnu Jauzi, wa infaku ya muddan fi ghairi haqqin kana mubazir. Tapi kalau menginfakkan harta walaupun sepeser di luar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan tergantung menjatuh pada perbuatan yang mubazir atau berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah, Az-Zajjaj mengutip makna tabadzir ini dengan merefleksikan kepada sejarah umat jahiliyah. Umat jahiliyah kalau dia memiliki harta, maka dia akan membeli seekor onta yang paling bagus, yang paling berkualitas. Tapi onta itu dipergunakan untuk tampil di tengah masyarakat, bukan untuk mencari wajahnya Allah SWT. Itu kata Az-Zajjaj. Sama dengan zaman modern hari ini, saudara. Masing-masing kita untuk mendukung mobilitas dan tugas kita, mungkin untuk kendaraan. Tidak cukup roda 2, mungkin roda 4. Itu boleh. Itu tidak salah secara syariat. Tapi kalau mengutip dari makna mubazir ini, kendaraan seperti apakah yang kita miliki, berapa jumlahnya, apakah untuk mencari wajah Allah atau tidak? Itu letak mubazir. Kita tahu ada orang artis yang tidak usah kita sebutkan namanya, memiliki kendaraan Alphard atau Velfire, harganya 10M. Ada artis yang juga punya kendaraan Rolls Royce, harganya 4M. Itu kalau dikalikan dengan Toyota Avanza atau sini yang kita miliki 16 buah Avanza hanya untuk satu kendaraan. Luar biasa, saudara. Nah, kalau semua itu digunakan untuk ketenaran, digunakan untuk mencari selain wajah Allah SWT, jatuh kepada perbuatan mubazir. Tapi ketika bapak-bapak saudara untuk kebutuhan tugas memiliki kendaraan yang bisa melindungi kita dari panas, dari hujan, menjemput anak ke sekolah dan segala macam secara fungsional, itu memang berfungsi dan sesuai harganya dengan kebutuhan kita, maka insya Allah mudah-mudahan itu tidak mubazir. Kembali kepada kita masing-masing. Apakah kendaraan yang kita miliki ini untuk mencari wajah Allah atau bukan? Atau untuk mencari ketenaran, atau untuk mencari sensasi atau seperti apa? Nah, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan mengeluarkan harta kita, sebagaimana kita berhati-hati untuk mendapatkan harta tersebut. Bolehkah seorang muslim berdoa untuk menjadi orang kaya karena takut mubazir, kemudian kita tidak berminat untuk mencari harta? Boleh berdoa untuk menjadi orang kaya. Bagaimana doanya Nabi Sulaiman alaihissalam? Allah abadikan dalam surat As-Saff ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Tapi hadirin rahimakumullah, Nabi Sulaiman sadar betul kekayaan yang digunakan itu adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan dakwah. Ingat, ketika dalam surat An-Naml Allah kisahkan, ini dia disogok oleh Ratu Bilqis. Ratu Bilqis seorang ratu penyembah api, juga kaya raya, ingin menekan Nabi Sulaiman bahwasanya dia lebih hebat, karena istananya lebih hebat. Maka saat itu Nabi Sulaiman menggunakan kekayaannya, menggunakan mukjizat dan kemampuannya. Apa kata Allah dalam An-Naml ayat 40? Maka ketika singgasana Ratu Bilqis itu sudah dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman, maka Sulaiman berkata, ya, apa kata Nabi Sulaiman? Falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kata Nabi Sulaiman, maka ketika Sulaiman melihat ya singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, hadza min fadli rabbi. Ini yang harus dikatakan oleh seorang mukmin yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, apakah sertifikasi, apakah remunerasi atau gaji bulan yang diterima, hadza min fadli rabbi. Termasuk kalau kita berikan fasilitas oleh negara, hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari Tuhan. Dan kata Nabi Sulaiman, untuk menguji apakah bersyukur atau tidak. Karena sejatinya harta itu netral. Kalau dia dipegang oleh orang beriman, harta itu akan memiliki daya manfaat. Tapi kalau dipegang oleh orang yang kafir, harta itu akan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Nah, jadi oleh karena itu, walaupun kita membahas tentang mubazir, bukan berarti seorang mukmin itu anti dengan harta. Boleh dia memiliki harta, tapi berhati-hati dalam menyumbangkan hartanya, dalam mengeluarkan hartanya kepada orang lain. Nah, sebagai kesimpulan, marilah kita berhati-hati terhadap harta, karena pertanyaan di akhirat ada dua. Bagaimana kita memperolehnya? Kalau sudah dengan cara yang halal, insya Allah, biiznillah, mudah-mudahan aman kita. Tapi yang kedua, setelah harta diperoleh, hati-hati juga jadi Allah, jangan sampai jatuh pada perbuatan mubazir, karena sejatinya ia adalah teman-temannya syaitan.
A'udzubillah subhanallah. Faqtabulu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ilal khairi qaribana wa misyarri a'idana wa ilal iman wal islam jam'an tawaffana wa anta radin anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tahtim ajalana bil husnil khatimah wa la tahtim ajalana bis su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.